soal gue lah, dan mulai keterlaluan sih. Gue mungkin harus ngomong juga akhirnya bahwa dibilang katanya Uya melindungi orang selingkuh karena gue selingkuh juga gitu. Itu kan udah mulai mengada-ngada ya. Lo ngomong, kalau ada ngomong bukti, ngomong dong apa itu apa. Tiga bawang dulu ya. Ada. Minta ketemu ya kurang lebih, cuman saya bilang kemarin kan saya memang lagi sibuk ya. Terus kemarin kalau misalnya mau ngobrol soal ini ya mungkin antar lawyer aja gitu. Maaf, tapi apa Bang Uya, ada tapinya? Ya minta ketemu lah intinya ya. Tapinya apa Bang Uya? Tapinya ya nggak etis juga kalau saya omongin di sini sih ya. Iya. Makanya intinya tetap berlanjut aja. Iya. Seberapa kunci sih Mas? Tadi kan katanya nggak bisa disebutin karena ini final banget. Itu seberapa kunci? Seberapa? Seberapa kunci? Ya kunci penting banget pokoknya, barang bukti yang saya kasih itu satu hal yang sangat penting, dan memang ini bisa jadi adalah satu arah baru lah gitu ya. Ya mungkin ya bukan hanya penipuan, tapi ada sesuatu hal yang ini bisa menjerat ke satu hal yang lain lah gitu. Oh, berarti ini membuka peluang adanya fakta lain gitu. Ya mungkin gitu ya. Bang, tapi misalkan MZ mau ngebalikin uangnya, Bang Uya tetap cabut laporan apa lanjutin? Lanjut lah, kan dari dulu kan kalau mau balikin harusnya dari dulu ya. Berarti emang mau gimana pun mau dia balikin tetap dilanjutin ya buat. Iya, karena pada saat dulu saya tawarkan dia untuk kembaliin kan, saya bilang balikin aja, nggak usah dilebihin, nggak usah dikurangin, pokoknya langsung semuanya fullnya. Tapi kan pada saat itu kan terjadinya malah ada saya diomel-omelin, dimaki-maki, diancam, dilaporin gitu. Akhirnya jadi ini hal yang udah beda lah gitu. Selain kerugian materi ada nggak Bang Uya dari kasus penipuan MZ yang Bang Uya alami? Selain kerugian materi ya kerugian apa ya, kalau bisa dibilang ya waktu. Kita juga diancam-ancam, ditakut-takutin gitu kan, diancam, dilaporin polisi juga gitu kan. Dan ibaratnya kita yang korban tapi kita yang malah dilakukan seperti itu gitu. Tapi juga buat saya kalau bisa dibilang kan dulu kan pengacaranya dulu Rasman ya bilang katanya Uya kan masa uang segitu aja dipermasalahkan. Ini bukan masalah uang segitu, tapi ternyata kan setelah kasus ini naik, ternyata yang mengalami nasib seperti saya banyak, dan akhirnya mereka baru mulai melaporkan kan. Setelah itu baru laporin. Tadinya kan mereka ternyata punya ketakutan yang sama, yang ditakut-takutin, diancam juga gitu kan. Berarti ini menutup kemungkinan damai ya Bang. Oke, thank you. Bila nantinya akan ada negosiasi lagi, usaha untuk Jalan lah, kita jalan terus lah. akan ada Prediksi hasilnya kapan? Apa? Ya enggak, insya Allah nggak lama lagi lah ya. Temen kendalanya kan karena gue ke Amerika lama, jadi prosesnya bukan berhenti ya. Ada hal-hal yang perlu dipanggil, guanya nggak ada gitu. Berarti agennya terbuka. Akhirnya selanjutnya ini kan masih penyelidikan. Pokoknya ini sih harusnya udah nggak lama lagi ya, itu aja. Bang Uya berharap memberikan efek jerah seperti apa sih? Efek jerah dan supaya tidak ada orang-orang lain yang mengalami nasib yang sama gitu kan, seperti gue dan orang-orang lain. Jadi korban tapi kok malah ditakut-takutin. Iya. Kenapa? Oh iya, file ada dan barang bukti, benar barang bukti. Iya. Barang bukti. Bang Uya, kenapa mungkin barang bukti ini baru diserahkan sekarang, kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Apa ya karena proses kemana aja sebelum gue harusnya udah ngejerahin dari bulan lalu, cuman gue baru sempat datang ke sini gitu. Dari awal mungkin munculnya kasus ini udah ada barang bukti tersebut atau sebenarnya baru muncul? Udah setelah diselidiki ini harus disertakan. Gitu. Bukan penipuan apa sih? Kenapa? Bukan penipuan. Ada lah, nanti kalau gue kasih tahu kan nanti. Pasal nanti tanya Pak polisi. Iya.
Bang Wea, sedikit mungkin masalah disenggol-senggol Dennis dari kemarin seperti apa Bang Wea? Sudahlah nggak usah ngomongin Ya, nggak Dennis. usah ngomongin. Kenapa sih? Hah? Kan sempat disenggol-senggol Dennis juga. Masih senggol apa? Ya yang kata Mas Wea disebut-sebut ngelindungin itulah. Apa coba gue mau tanya ngomong apa? Gue udah Udah lama nggak bener-bener kayak nonton. Iya, Dennis bilang Mas Uya sama temen-temennya ngelindungin RD lah, ada kong kali kong atau seperti apa Mas Uya. Padahal kan Mas Uya dulu sempet deket banget sama Dennis. ya gini lah, maksudnya gini. Serba salah ya. Saya udah dari awal udah bilang sama dia, saya nggak mau podcastin soal ini. Saya nggak mau ikut serta soal ini. Tapi pada saat itu ya lu tetap teman gua gitu kan. Kita buka-bukaan aja nih sekarang, akhirnya gua ngomong deh daripada juga gue dikejar-kejar terus gitu kan. Dan sekaligus misalnya Dennis nonton juga, ya apa ya, gue udah pernah bilang sama lu bahwa untuk kasus ini gue nggak mau kontenin lu sama sekali. Untuk kenapa lu tahu gitu kan. Nah terusnya apa ya, kalau bisa dibilang sekarang nih ya, jujur ya, udah kelewatan aja. Udah kelewatan. Apa yang dilakukan sama dia udah kelewatan. Iyalah, maksudnya tujuannya apa sih gitu kan. Untuk awal misalnya oke, lo tersakiti gitu kan. Lo ngomong, terus ngomong sama pendeta gitu kan. Lo membuat satu pengakuan, oke gitu kan. Gue juga dulu waktu awal bilang gue juga tidak menyalahkan lo kok, maksudnya dalam arti kata kalau salah ya dua-duanya ya perempuan ya laki gitu kan. Tapi kalau udah sampai sekarang udah mau kemana sih arahnya gitu, tujuannya gue bilang udah berlebihan aja. Hanya di notif mungkin. Ya nggak tahu ya. Terakhir kemarin katanya gue juga singgung bikin konten soal gue lah, dan mulai keterlaluan sih. Gue mungkin harus ngomong juga akhirnya bahwa dibilang katanya Uya melindungi orang selingkuh karena gue selingkuh juga gitu kan. Itu kan udah mulai mengada-ngada ya. Lo ngomong, kalau ada ngomong bukti ngomong dong apa, itu apa gitu kan. Jangan menciptakan opini yang ya makin memperkeruh, ya ibarat lo ngajak-ngajak orang lain buat jadi nyebur juga gitu loh. Mas Uya katanya sampai nelpon teman-teman artis juga biar nggak mengikut. Oh enggak, no. Gue tidak pernah nelpon mau siapa-siapa teman-teman artis. Kalau gue punya prinsip untuk tidak kontenin ini, gue sendiri, gue tidak ngajak-ngajak orang gitu. Karena gue orangnya bukan suka ngompor yang ngajak-ngajak orang harus ikut apa yang gue lakukan gitu loh. Karena gini, mungkin Mas Uya juga punya keluarga, jadi kan dia juga punya istri, dia juga memikirkan perasaan aku gimana. Ya banyak, dia masih melindungi banyak hati yang banyak orang gitu loh. Makanya kita dari kemarin ya nasehat sih udah banyak banget, udah banyak. Apalagi gue cerewet gini, gue udah nasehatin. Cuman kan kembali ke orangnya, kan udah pada gede, udah pada dewasa. Dari awal dikasih tahu dua-duanya salah. Dan gue udah nggak apa ya, maksudnya ibaratnya dari awal nggak ngontenin dia karena ibaratnya dia ngerti kan. Yang cowoknya kan juga teman gue, istrinya teman gue gitu kan. Si Dennis juga teman gue gitu kan. Dan kalau gue kenal sama cowoknya sama istrinya udah jauh lebih lama kenal daripada lo juga gitu. Dan lo kan juga pernah jadi teman gue, ya kan. Tapi sekarang udah bukan teman. Ya pernah jadi teman gue karena sekarang kan dia sendiri yang mengkonfront lagi. Maksudnya intinya gini loh. Dia pernah jadi musuh gue. Dia juga pernah jadi teman gue. Sekarang siapa sih artis yang mau jadi teman lu? Lu coba pikir deh, cuman gue doang. Iya kan? Sekarang lu kalau ibaratnya kecewa gue nggak ngontenin lu gitu kan. Lu inget deh waktu di Amerika gitu, lu udah hampir mati gitu ya. Siapa yang jemput lo pagi-pagi? Nggak, biarin nggak apa-apa. Siapa yang jemput lo pagi-pagi? Siapa yang nyelamatin lo gitu kan? Sekarang ini yang lo perbuat sama gue gitu, lo begitu sama gue gitu kan? Lo pikir dong maksudnya gitu, intinya gitu. Kan gue juga sekarang dikasih walaupun gue ngonten lo juga kan, gue nggak ngerugin lo. Iya. Intinya Ya dia kan? tahu kenapa kita. Gue nggak menghujat lo gitu. Ya, nggak kontenin dia tahu. Gue tetap nemenin lo juga waktu itu kan, waktu itu. Tapi kan sekarang lo sendiri yang ibaratnya seolah-olah memutuskan tali pertemanan lu juga sama gua gitu kan. Itu menarik diri dari pertemanan. Ya bukan gua yang Bukan menjauhi. kita, Lu yang ngomongin gua. Artinya kan kalau sekarang gini, lu ngomongin gua terus gua diem aja, gua mau mesti ngapain? Masih tetap ketawa-ketawa muji-muji lu gitu kan. Jadi sudah tidak ada komunikasi lagi. Nggak ada komunikasi. Iya.
Enggak, Enggak. gue emang nggak mau dari awal. Gue bilang bahwa gue nggak mau kontenin soal lo udah gitu aja. Ya karena gini Mas Uya kan emang kan punya keluarga, punya apa kan suatu hal yang nggak perlu dibahas kayak begituan. Dan lo kan juga selama ini cuma ngomongnya kan ngomong inisial gitu kan. Kan blunder juga kalau gue, ya kan. Ya gue sama Luna kan juga temenan ya. Kalau bisa ditanya gitu kan, gue temenan sama Luna sama Dennis gitu kan. Ya gue temenan lebih lama sama Luna lah. Jadi jangan coba juga mengadu domba gue sama teman-teman gue juga gitu kan. Tapi kita nggak Tapi kan gue tidak pernah meninggalkan lo juga, coba. Gue nggak pernah menjauhi lo gitu kan. Kalau artis-artis yang lain mungkin juga nggak mau main sama lo karena nggak mau resiko dijauhin. Kalau gue nggak ada, gue terima resiko itu gitu. Kalau emang gue, tapi kan gue nggak temenan sama lo, gue tulus juga gitu. Tapi juga jangan lo giniin gue gitu kan. Ini bukti sikap netral bukan sih? Atau Bukan, ngomong sikap netral ini prinsip gue aja udah gitu. Nah, Bang Uya katanya sempat tadinya mau dikontenin, ini kata dia ya, sempat tadinya mau dikontenin tapi pas abis ketemu RD jadi nggak jadi, itu bener nggak? Katanya sempat main ke apartemen RD. sekarang gini deh, masa RD, gue kenal sama RD udah lama, udah dari kapan tahu, dari zaman dulu, sebelum iya kan? Terus kalau mau RD mau datang ke rumah gue, mau jungkir balik di rumah gue, mau nggak datang itu emang urusan lo, iya kan? katanya ngasih cuci sama kulkas. Nah itu kurang ajar, lo fitnah lo menjatuhkan, lo menurunkan derajat gue gitu, gue dikasih mencuci sama kulkas gitu kan? Jangan, Kesannya gue tukang minta, Ya, sorry bos, gue bilang gitu. balik aja, percaya nggak sih gue dikasih mesin cuci sama kulkas, Iya, udah gila, punya apa. sendiri. Gue biarpun gue sekarang lagi nggak ada kerjaan di TV, bukan gue jadi miskin amat. Bayar dulu utang lo Dennis sama gue. Kalau gue lama-lama. Udah ya, intinya gini, kita tetap nggak menutup kemungkinan kita berteman kembali, dalam arti kata ya selama ini juga kita masih bertemanan. Cuman kan memang dia sekarang lagi track on keluar jalur deh. Lagi keluar keluar jalur, tapi Di ya dunianya sendiri. di dunia sendiri ya kita doakan kalau dia kembali lagi, maksudnya balik on track, maksudnya balik jadi Dennis yang dulu yang kita kenal. Ya kalau buat temenan nggak ada masalah, kita memang dari dulu berteman sama dia tulus. Jadi kalau memang sekarang lagi on track ya bukannya kita ngejauh, cuma kita udah nasehatin, lu salah nih gitu. Tapi kalau dia nggak mau dengar, kan gue bukan emaknya ya. Ya semoga kalau dia balik on track lagi ya kita pasti ya temenan lagi segala macam gitu. Terus kalau lo misalnya mau punya masalah dengan orang lain, dengan cowok siapa mantan lo segala macam, nggak usah kait-kaitin gue. Jangan lo bikin konten ke gue soal berarti gue juga yang selingkuh. Lo besok mau ngomong apa lagi gitu, ha? Biarin aja. Mas Uya, Terus? puluhan atau ratusan? Apa? Puluhan atau ratusan? Puluhan ratusan apa nih? Utang nih. Udahlah utang nggak usah diomongin lah. Tahun berapa, Mas? Spill dikit aja gitu, Oh, Pak. tahun berapa? Udah berapa tahun? Ya enggak, itu anggap aja bercanda Anggap aja doang. ini. Udah ikhlas berarti Mas? Iya, Ini utang buat apa mas? Lo nanya utang-utang jadi masalah baru nih. Ya kepancing gua malu pada. Udah dari kemarin gua pada ngomong soalnya. Ya sekalian aja gitu. Bukannya terlihat kaya, Pak. Apa? Dia kan boleh terlihat kaya dulu kok. Kaya lah dia Kaya lah dia kaya. kaya, dia kaya kan dia toko bunga. Diikhlasin apa enggak nih Mas? Apa ditagih terus? Udah lah, gua Udah sebetulnya. lah, Gua mau udah lah, Nggak udah. usah dibahas kayak gitu. Yang penting intinya Ya adalah intinya gini aja lah, ibaratnya lo Sekarang buat Dennis keluar dimanapun lo jalur. berada gitu kan ya. Intinya lo inget apa yang pernah gue lakukan sama lo. Bukan gue mau ibaratnya hitung-hitungan ya. Bukan mau ibaratnya gue nggak perlu dibalas budi. Cuman ibaratnya lo nggak perlu balas apa-apa, tapi juga jangan perlakukan orang, ngerti ya sih, yang udah lakukan hal. Ingat nih di Amerika deh, pagi-pagi kita berdua apa yang kita lakukan untuk menyelamatkan lo, gitu aja. Di saat orang-orang menjauh segala macam, gue masih temenan sama lo gitu. Intinya gitu. ya setulus itulah pertemanan. Nah gini aja tambah lagi, dulu lu pernah jolim sama gue juga, gue masih temenan sama lu, coba. Sampai orang bilang katanya kita ribut-ribut lu settingan gitu kan, itu gue terima gitu kan. Ya ini berarti kan waktu kita habis ribut, gue temenan sama dia kan jadi orang mikir settingan. Tapi gue nggak peduli karena ibaratnya gue berteman sama lu tulus gitu. Dan ini nih ya, gue bukan bapak-bapak gitu. Ini baru bapak-bapak. Iya, udah bapak-bapak ya. Lu pernah, image lu pernah jadi baik, ingat gak? Dulu lu pikirin deh, dulu dia public enemy, bener gak? Iya, bener. Ngakuin kan? Ya waktu zaman dia dulu mau ngomong rendahin orang dengan iPhone, lu punya iPhone apa enggak? Waktu lu ribut sama gue juga lu public enemy. Tapi saat abis itu lu melawan memberantas kejahatan, penipuan, lu mengungkap adanya dugaan pengacara palsu, ingat gak?
lu memberantas penipuan, orang jadi simpati sama lo, image lu baik, nama lu bagus, dan lu pernah ada di situ gitu. Jangan lu rusak lagi dengan kelakuan lu sekarang yang ibaratnya Ya, lagi. akhir ya gue ngomong ya, menjijikan. Itu aja. Apalagi Apalagi- gue ngomong nih, udah nggak mau ngomong lagi. Terakhir komunikasi Ya. sama Kak Denis kapan? Terakhir komunikasi. Udah lama ya, gue masih sempet kok waktu itu, waktu dia udah mulai nyentil gue di Instastory, gue sempat telepon. Tapi dia yang ibarat iya kak ini gini masih ngomong kak, tapi abis itu dia yang kayak udah berubah lah, udah buru-buru gitu. Terus terakhir gue dapet kabar dia udah ngomongin gue di YouTube media, udah yang enggak, ya udahlah. Ngapain juga kita masih ngejar-ngejar dia gitu kan? Mbak Astrid, dikit tahun terakhir soal Natalie, katanya mau nikah sama Faris atau seperti apa sih? Oh, enggak lah. itu Sudah belum. ada info belum tidak sampai ke keluarga gitu? Oh, Untuk belum. niat baik. Selama sampai detik ini ngobrolnya masih asik-asik aja, yang belum menjurus ke maksudnya serius-serius segala macam enggak sih. Cuman ya kalau untuk ngobrol-ngobrol, nih bagus ya apa gimana ya ada. Cuman kalau untuk serius kayak gimana belum ngomong ke aku dia, tapi aku nggak tahu kan. Ya maksudnya dia baru cuman ngobrolin si ininya aja gitu. Tapi kalau untuk seriusnya aku belum tahu. Berarti memang belum sampai ketemuan ke keluarga gitu. Ya belum. Serius nih. Tapi kakak sendiri udah nyetujuin gak sih atau gimana melihatnya? Aku dari dulu begini loh tipikalnya. Yang ngejalanin hidup kan orang ya, yang ngejalanin hidup kan Natalie. Kayak dia berantem atau dia bercerai dan segala macam, kayak ngejalanin hidup dia, bukan aku. Aku sih cuma dari dulu selalu ngasih nasihat yang terbaik. Begini. Nah itu kan semua apa yang ngejalanin kan dia. Jadi kalau kayak misalnya aku ikut serta apa nasihatnya enggak. Cuman intinya adalah kalau menurut dia bisa bahagia, dia bisa seneng ya kayak ngejalanin lo. Itu aja. Sosok Faris sendiri di mata Mbak Astrid Belum terlalu kenal. dari zaman Cuman dulu waktu pacaran udah belum. aku lebih kenal sama satunya lagi. Tapi maksudnya nggak terlalu kenal sama dia. Cuman ya udah. Intinya sih kalau buat dia bahagia ya kenapa enggak? Pesan mungkin karena kan ini kan takutnya kan karena baru divorce ya, terus cepet deket lagi sama Ya gini deh. Mungkin klise terdengar ya, klise karena gue adalah seorang ibu-ibu, seorang emak-emak. Ya pasti yang namanya nasihat udah dikasih tahu. Perjalanan hidup istilahnya gue ngasih tahu ke dia. Karena dia kan pernah gagal, itu udah pasti segala nasihat, segala ini udah kita berikan. Cuman kan yang menjalankan hidup kan ada lagi ya. Gue juga nggak bisa semena-mena, jangan ya gini ya siapa gue. Cuman kan gue selalu memberikan pandangan atau nasihat. Tapi kalau memang dia menjalankan dia bahagia, ya kenapa enggak? Kita kan juga pengen keluarga kita bahagia. Dan Oke. thank you. Terima kasih.